Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan komputer. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Andoko Saifuddin dari kampus Institut Teknologi Nusari, Prodi Sistem Informasi. Sebelum membuat simulasi jaringan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan LAN, WLAN, dan juga hybrid. Jadi jaringan LAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam area terbatas, seperti di rumah, sekolah, ataupun kantor. Biasanya LAN menggunakan kabel internet untuk menghubungkan komputer, printer, maupun perangkat lainnya. Contoh dari jaringan LAN yaitu ada komputer di ruang guru dan komputer di ruang administrasi yang saling terhubung agar komputer tersebut bisa bertukar data atau berbagi data ataupun dapat untuk mengeprintnya sehingga dapat tersambung ke printer. Untuk jaringan WLAN berbeda dengan LAN. WLAN jaringan ini menggunakan sinyal radio atau WiFi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Contohnya adalah ponsel ataupun laptop yang terhubung ke internet melalui WiFi di rumah atau kampus. Untuk jaringan hybrid. Nah, kalau jaringan hybrid adalah kombinasi dari LAN dan juga WLAN. Artinya, dalam satu jaringan ada perangkat yang terhubung dengan kabel dan juga ada yang terhubung secara nirkabel. Contohnya di sebuah kantor, komputer desktop menggunakan kabel LAN, sementara laptop dan juga smartphone menggunakan WiFi. Jadi semua perangkat ini tetap bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan, seperti itu. Baik, langsung saja saya akan membuat simulasi jaringannya. Terlebih dahulu saya akan menambahkan sebuah komputer terlebih dahulu, yaitu berjumlah 3 atau lebih sesuai kebutuhan saja. Dan di sini saya akan menambahkan 3 saja. Setelah itu saya akan menambahkan PT switch. Setelah itu saya akan menambahkan kabelnya saya menggunakan copper stripe. Kita sambungkan ke switch PT. Sama yang komputer kedua saya juga menggunakan copper stripe. Yang ketiga juga sama. Dan setelah ini berhasil, di sini saya akan membuat alamat IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa membuat alamat IP melalui config, lalu kita pilih fast internet, dan di sini ada IP address. Kalau melalui desktop, kita pilih IP konfigurasi. Setelah itu kita klik IP address 168.0.1. Kita klik. Nah, pas jadi kita buat yang kedua juga, saya pakai desktop lagi. Baik, berhasil. Yang ketiga kita coba lagi. Dan telah berhasil. Setelah itu saya akan mencoba menghubungkan perangkat komputer satu ke komputer yang kedua. Sini saya mencoba mengirimkan suatu data dan ternyata telah sukses. Saya akan mencoba lagi untuk yang komputer 3 dan telah sukses. Jadi kegunaan switch ini yaitu
untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal seperti komputer, printer, ataupun server. Namun membedakan switch dari hub adalah kemampuan switch untuk mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju, bukan ke semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Sebagai contoh, ini komputer 1 ingin mengirim data ke komputer 2. Switch hanya akan mengirim data tersebut ke komputer yang kedua, bukan ke perangkat yang lainnya. Ini membuat switch lebih efisien dibandingkan hub yang mengirimkan data ke semua perangkat di jaringan yang bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Setelah itu saya akan menambahkan router. Komputer sini saya taruh sini, dan saya akan menghubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel copper strike. Jadi kegunaan router ini yaitu untuk mengarahkan data antar jaringan. Misalnya ketika komputer di rumah ingin mengakses sistem web ataupun YouTube, router ini akan mengirimkan permintaan data tersebut ke internet dan kemudian menerima data dari situs tersebut sehingga dapat dikirimkan kembali ke komputer kita. Selain itu, router juga memiliki fungsi lain seperti memberikan alamat IP ke perangkat yang telah terhubung, mengatur lalu lintas data, dan juga menyediakan keamanan melalui fitur firewall yang membatasi akses tidak sah di jaringan. Contoh dari router, saya akan mempraktekannya. Di sini saya akan menambahkan tablet dan juga smartphone dan juga laptop. Di sini tablet dan juga smartphone otomatis langsung tersambung dan laptop masih belum bisa tersambung. Dan di sini saya akan mengatur terlebih dahulu. Kita klik, kita matikan dayanya, kita lepas port RJ45-nya, lalu kita pasang akses point agar dapat terhubung ke router. Kita nyalakan terlebih dahulu. Baik, setelah tersambung, saya akan mencoba untuk mengirimkan data dari komputer 1 menuju ke tablet. Di sini data berhasil diakses. Setelah itu saya akan mencoba dari komputer 3 menuju ke smartphone, dan sukses. Lagi saya akan mencoba mengirimkan data lagi dari komputer 2 ke laptop, dan sukses. Ini saya akan mencoba lagi dari tablet ke laptop, sukses. Jadi kurang lebih seperti itu simulasi jaringan dan juga penjelasannya dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.